Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq fanudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang semoga merahmati dan Allah muliakan, pagi hari ini insyaallah kita akan membahas lebih dalam terkait masalah gharar, sebuah istilah yang mungkin sudah sering kita bahas dalam setiap pertemuan. Namun dalam kesempatan pagi hari ini insyaallah kita akan bahas lebih jauh apa itu gharar. Tidak hanya dari definisinya, tapi juga contoh-contoh gharar di zaman jahiliyah dulu, termasuk di zaman modern ini dalam transaksi online. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis gharar, karena ternyata gharar itu tidak semuanya dilarang, tapi ada juga gharar yang tidak dilarang atau diperbolehkan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita bahas adalah terkait masalah definisi gharar. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama secara bahasa, gharar itu dari bahasa Arab, dari kata kerja gharrara yugharriru taghrir, yang artinya membahayakan. Maksudnya orang yang melakukan taghrir atau gharar itu dia memposisikan dirinya dan juga barangnya atau hartanya itu dalam posisi berbahaya atau dalam posisi yang penuh resiko. Kemudian gharar juga diambil dari kata kerja yang kedua, yaitu gharra yagurru ghararun, yang artinya menipu, atau kalau dalam bahasa anak muda PHP. PHP niku gharar, Pak. Karena gharar niku artinya menipu. Dan gharar dalam makna al-khida' atau menipu itu pernah Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Jenengan bisa lihat dalam surah Luqman ayat 33, Allah berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan sampai kehidupan dunia itu menipu kalian,
wala yaghurrannakum billahil ghurur. Dan jangan sampai al-ghurur itu, siapa al-ghurur di sini? Maksudnya adalah setan. Wala yaghurrannakum billahil ghurur berarti artinya jangan sampai setan itu menipu kalian, memperdaya kalian, mem-PHP kalian dari taat kepada Allah. Dados pun semerap nggih. Makna ghoror secara bahasa ada dua. Yang pertama membahayakan dan yang kedua menipu. Kemudian secara istilah sebenarnya banyak sekali makna ghoror yang disampaikan oleh para ulama. Satu diantaranya apa yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan al-ghararu huwa majhulul akibah. Gharar secara istilah itu artinya jual beli yang majhul, yang tidak jelas konsekuensinya. Kami ulangi, gharar secara istilah adalah jual beli yang tidak jelas konsekuensinya. Karena memang inti dari gharar itu ya majhul itu, Pak, ketidakjelasan. Cuman dulu pernah kami sampaikan ada gharar, ada jahalah. Kalau gharar itu ketidakjelasan yang berkaitan dengan apakah barangnya itu bisa didapatkan atau tidak. Jadi barang itu belum ada, kemudian dijual, sehingga masih ada potensi barang itu tidak berhasil didapatkan, maka ini yang disebut dengan gharar. Jadi ketidakjelasan terkait stok barangnya atau terkait ada atau tidaknya barang itu. Adapun jahalah ini juga berkaitan dengan ketidakjelasan, tapi berbeda dengan gharar. Kalau jahalah itu ketidakjelasan yang berkaitan dengan kondisi barangnya. Jadi barangnya ada, Pak, tapi bagaimana fisik barang itu, bagaimana kondisi barangnya itu tidak jelas, maka itu yang disebut dengan jahalah. Dan gharar ini, Bapak Ibu sekalian, hampir mirip dengan perjudian. Jadi baik gharar maupun perjudian ada beberapa persamaan. Apa persamaannya? Di antaranya adalah sama-sama tidak jelas. Dados tiyang sing boten jelas niku gharar. Gharar. Nggih, bahasa Jawane napa, Pak? Goro, golek goro ya. Jadi baik judi ataupun gharar ini punya persamaan, sama-sama tidak jelas, terutama tidak jelas konsekuensinya. Cuman yang berbeda, judi ini berkaitan dengan permainan, sedangkan gharar itu berkaitan dengan akad atau transaksi. Dan kalau ditimbang mana yang madharatnya lebih besar, tentu yang lebih besar itu yang mana, Bu? Judi atau gharar? Judi. Ini yang memang secara mutlak jelas dilarang dalam Islam. Judi ini lebih berbahaya, lebih besar madharatnya dibandingkan gharar. Baik. Kemudian kita masuk ke contoh-contoh gharar pada masa jahiliyah. Secara umum gharar ini dilarang oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu hadis dari Abu Hurairah dalam riwayat Muslim, Nasai dan juga At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, dari Abu Hurairah beliau mengatakan, naha Rasulullah an bai'il gharar.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang jual beli yang ada unsur gharar di dalamnya. Dan gharar ini sudah terjadi Pak sejak zaman jahiliyah. Bahkan orang jahiliyah itu masyarakat yang paling kreatif untuk merekayasa gharar. Maka di antara bentuk-bentuk gharar yang pernah terjadi di masa jahiliyah itu, yang pertama adalah jual beli asbul fahl atau sperma pejantan. Yang ini pernah disinggung oleh Nabi SAW. Dari Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, nahan Nabi SAW an asbil fahl. Nabi SAW melarang kita untuk melakukan transaksi jual beli sperma hewan pejantan. Ini hadis sahih, jenengan bisa lihat dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Al-Imam Ahmad. Pertanyaannya Pak, di mana letak ghararnya? Letak ghararnya adalah ketika ada seorang peternak membeli sperma hewan pejantan, kemudian disuntikkan dengan harapan sperma ini bisa membuahi ovum betina. Pertanyaannya, apakah ini pasti berhasil 100% Bu? Tidak berhasil, atau belum tentu 100%. Jadi di sini masih ada kemungkinan, masih ada peluang, masih ada ketidakjelasan apakah sperma hewan pejantan ini atau asbul fahl benar-benar bisa membuahi ovum betina yang diinginkan oleh peternak itu. Maka karena dalam akad atau transaksi ini tidak ada kejelasan terkait keberhasilannya, maka ini termasuk transaksi yang gharar, tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua, jual beli habalil habalah, jual beli anaknya anak unta, atau dalam bahasa lain jual beli putune unta. Jadi gini Pak, ada seseorang peternak A menjual untanya kepada si B. Nah, untanya si B atau untanya si A ini, mohon maaf, dia sedang mengandung. Dia sedang mengandung. Maka yang ditransaksikan itu, yang diperjualbelikan itu tidak hanya unta dengan janin yang sedang dikandung, tapi juga janin yang sedang dikandung nanti kalau punya anak itu juga termasuk yang diperjualbelikan. Maka ini yang dimaksud dengan habalil habalah, jual beli anake unta atau jual beli putune unta. Tapi ini belum ada Bu, ini semuanya masih nopo, masih khayalan, belum nyata. Dan jual beli habalil habalah ini bisa disebut dengan dua hal. Yang pertama adalah jual beli ma'dum, atau mengarin apa Bu? Jual beli ma'dum itu jual beli yang belum ada barangnya, itu jual beli ma'dum. Kalau yang diperjualbelikan itu untanya, induknya, dan mungkin janin yang masih dikandung, itu boleh. Cuman yang jadi masalah termasuk dalam objek transaksi itu adalah janin yang belum ada. Yang itu pun belum ada kepastian apakah janin dari unta yang sedang mengandung itu benar-benar bisa lahir selamat ataukah tidak. Jadi yang pertama, jual beli habalil habalah ini haram karena dia termasuk jual beli ma'dum, memperjualbelikan sesuatu yang belum ada wujudnya. Kemudian yang kedua, jual beli habalil habalah ini termasuk jual beli yang diharamkan karena dia ila ajalin ghairi ma'lum, batas waktunya itu tidak ditentukan. Jadi biasanya orang-orang Arab jahiliyah itu Bu,
kalau mereka jual beli habalil habalah, uangnya itu baru akan diserahkan ketika habalil habalah atau anaknya anak unta itu sudah lahir, itu baru dilunasi. Jadi ketika membeli pertama belum lunas karena yang terlihat masih induknya, kemudian janinnya, anaknya yang baru dilahirkan. Baru kalau anaknya ini mengandung anak lagi dan itu berhasil dilahirkan dengan selamat, baru kemudian pembayarannya itu dilunasi. Jadi ini termasuk jual beli ila ajalin ghairi ma'lum, jual beli sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Maka kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, kana rajulu yabta'ul jazur. Dulu ada laki-laki pada zaman jahiliyah menjual untanya ila antan tijan naqah, sampai untanya itu bunting, summatan tijallati batnaha, dan sampai unta yang bunting itu melahirkan anaknya, kemudian anaknya ini melahirkan anaknya. Jadi melahirkan anaknya anak. Baik, ini gharar yang terjadi pada masa jahiliyah. Kemudian yang ketiga, ini yang sudah pernah kita singgung, adalah jual beli munabadzah dan mulamasah. Tidak masalah kita murojaah sedikit. Jual beli munabadzah dan mulamasah ini disebutkan dalam hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil munabadzah. Beliau melarang jual beli munabadzah. Wa hiya tarhur rajuli saubahu bil bai'i ila rajul qabla an yuqallibahu aw yanzura ilaihi. Jual beli munabadzah itu jual beli dengan cara dilempar, yang biasanya spesifik berkaitan dengan jual beli kain atau pakaian. Jadi diantara cara berjualannya orang-orang Arab jahiliyah dulu itu, Bu, kalau mereka ingin menjual sesuatu, barangnya dilempar. Siapa yang terkena lemparan itu, dia yang harus membayar. Nah, kalau badhe sadean pakaian ini, kalau uncal, oh kena jenengan sampai bayar. Nah, itu namanya munabadzah. Tarhur rajuli saubahu bil bai'i ila rajul. Jadi memperjualbelikan pakaian dengan cara dilempar kepada orang lain. Orang yang terkena lemparan itu, maka dia yang harus membayarnya. Kemudian yang ketiga, selain munabadzah, ada yang disebut dengan mulamasah, yang dijelaskan oleh Nabi, wa naha 'anil mulamasah. Nabi juga melarang jual beli mulamasah, wal mulamasatu lamsus thawb la yanzuru ilai. Artinya mulamasah itu memperjualbelikan sesuatu dengan patokan barang yang disentuh atau barang yang dipegang. Maka muncul istilah memegang berarti membeli, menyentuh berarti membeli. Teknisnya adalah seorang penjual pada zaman jahiliyah dulu, ketika ada yang datang ingin membeli barangnya, maka dia akan menyuruh pembelinya itu untuk menutup mata, sampai merem, mantun merem. Barang yang disentuh itulah yang harus dibayar. Dados boten angsal melek, Bu. Jadi ketika memperjualbelikan pakaian, mungkin betul harganya itu murah, Bu. Harganya itu murah, mungkin jauh dari harga pasar, tapi itu konsekuensinya ketika beli tidak boleh membuka mata, harus merem, kemudian yang disentuh itu yang dibayar. Dan jual beli munabadzah dan mulamasah ini sekarang terjadi dalam transaksi online, yang dulu pernah kami ingatkan, terutama pedagang yang memberikan opsi random. Opsi random ini kan kita tidak punya hak untuk memilih barangnya, walaupun biasanya random itu lebih murah.
Ada pilihan warna ini, ukuran ini, kemudian yang terakhir random. Nah, random niki berarti kula paling panjenengan dikengken ridho. Wis ya apa bentuk barangnya sing dikirim, ukurannya ya iku hakmu. Ini ndak boleh. Ini termasuk meniru teknis yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu ketika melakukan jual beli munabadah dan mulamasa. Baik, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ada dua jenis gharar dalam Islam atau dalam akad transaksi itu. Yang pertama adalah gharar yang dibolehkan. Jadi tidak semua gharar itu dilarang, Pak. Ada gharar yang dibolehkan. Apa itu gharar yang dibolehkan? Gharar ghairu mu'athir, atau gharar yang tidak berpengaruh langsung terhadap akadnya. Nanti kita jelaskan. Gharar yang dibolehkan itu gharar yang tidak berpengaruh langsung terhadap akadnya. Kemudian yang kedua, gharar yang tidak dibolehkan atau yang disebut dengan gharar mu'athir, atau gharar yang memang mempengaruhi langsung akadnya. Artinya kalau gharar ini ditemukan, maka secara otomatis akad itu akan menjadi batal. Itu gharar yang tidak dibolehkan. Jadi gharar yang mempengaruhi sah tidaknya transaksi. Baik, untuk memudahkan dalam memahami mana yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan, nah di sini kami sebutkan syarat-syarat gharar yang tidak dibolehkan. Artinya gharar yang memang bisa berpengaruh terhadap sah atau tidaknya transaksi itu. Baik, yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah apabila ghararnya itu terlalu banyak dan dia mendominasi barangnya. Jadi kalau barangnya itu terlalu menipu dan memang itu sangat mendominasi, baru ini yang disebut dengan gharar mu'assir, gharar yang berpengaruh. Terlalu banyak tipuannya, terlalu besar ghararnya. Yang ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, wal ghararu idza kana yasiran aw la yumkinu al-ihtiras minhu lam yakun mani'an min sihhatil akad. Gharar kalau itu hanya sedikit dan tidak bisa dihindari, maka itu tidak menghalangi sahnya sebuah akad. Bikhilafil kasir alladhi yumkinu al-ihtiras minhu. Berbeda dengan gharar yang terlalu banyak, yang itu bisa berpengaruh terhadap sah atau tidaknya sebuah akad. Nah, ada contoh yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qarrafi. Beliau mengatakan, al-ghararu salah satu aqsam, kathir mumtani ijma'an katair fil hawa. Ada gharar yang terlalu banyak, gharar yang sangat jelas, dan ini disepakati oleh para ulama membuat akad itu menjadi batal. Apa contohnya? At-tayr fil hawa, memperjualbelikan burung yang masih di udara. Jadi burung yang masih terbang itu sudah dijual, Pak. Kenapa disebut sebagai gharar yang jelas? Karena memang belum ada kepastian apakah si penjual burung itu berhasil mendapatkan burung itu atau tidak. Jadi ini gharar yang jelas, maka secara otomatis kalau yang terjadi demikian batal akadnya. Atau mungkin memperjualbelikan ikan yang masih berada di tengah lautan, belum ditangkap ikannya tapi pun diposting. Nah, ini juga tidak boleh. Termasuk tadi jual beli habalil habalah, memperjualbelikan anaknya anak unta yang belum tentu ada.
Bahkan kalau memperjualbelikan anaknya unta itu pun sudah bermasalah apabila dia masih di kandungan, apalagi anaknya anak unta yang masih berada di kandungan dan itu belum jelas apakah benar-benar punya anak ataukah tidak. Baik, kemudian yang kedua, kata Imam Al-Qarrafi, wa qalilun jaizun ijma'an, ada gharar yang sedikit Bu dan para ulama sepakat akan kebolehannya. Apa contohnya? Ka'asasidar wa qutnil jubbah, sebagaimana gharar yang terdapat dalam kain kutn. Kutnun itu bahasa Arab yang artinya kapas, makanya diserat dalam bahasa Inggris menjadi cotton. Nah, cotton itu dari bahasa Arab kutnun, kutnul jubbah. Jadi gharar yang terdapat dalam transaksi kain atau transaksi pakaian. Karena terkadang mohon maaf misal kita lihat dalam transaksi online, jual beli kaos oblong pria. Nah, biasanya di situ kan disebut ada jenis kainnya, cotton combat 30S, cotton combat 24S, kan seperti itu Bu. Nah, di situ ada ghararnya. Kenapa? Karena belum tentu yang tertulis cotton combat 24S itu benar-benar murni 24S. Bisa jadi tercampur di dalamnya ada yang 30S. Cuman di sini kan ghararnya sangat kecil Bu. Ghararnya tidak terlihat, ghararnya tidak mendominasi, sehingga yang disentuh oleh customer adalah memang kain yang rasanya itu seperti cotton combat 24S. Ini yang masih dimaklumi oleh para ulama. Begitu juga ka'asasidar, seperti pondasi rumah. Jadi kita membeli rumah tapi kita tidak tahu Pak bagaimana kekuatan pondasinya, kita tidak tahu bagaimana komposisi bahan yang digunakan dalam membuat pondasi itu. Ini menurut para ulama ini ghararun qalil, gharar yang sedikit, gharar yang sedikit. Kenapa? Karena di situ juga banyak barang-barang yang mungkin atau bahan-bahan yang mungkin sesuai spesifikasi. Tapi ini tidak bisa dimaklumi KPK Pak. Terus KPK itu kan sampai mengukur diameter besinya. Nah, tapi beda Pak, kalau misalnya ada jual beli barang, tembok ini ku baru disenderi ngeten pun geblak. Nah, ini pun gharar nih. Ini bukan gharar qalil lagi Pak, ini sudah gharar kasir yang sudah sangat jelas dan mendominasi. Kan ada DPR sidak pembangunan dinding, ditendang sekalipun rubuh pun geblak dindingnya. Nah, itu sudah jelas. Maka kalau itu adalah ghararun kasir. Tapi kalau di situ ada percampuran yang mungkin memang tidak bisa dihindari, tapi yang ghararnya ini hanya sedikit saja, maka ini termasuk gharar yang dibolehkan. Baik. Kemudian yang ketiga, tadi ada ghararun katsir, gharar yang terlalu banyak, ini sepakat tidak dibolehkan. Kemudian ghararun qalil, gharar yang hanya sedikit, para ulama sepakat membolehkan. Dan yang terakhir adalah ghararun mutawassit, gharar yang sifatnya pertengahan. Wa hadza khilaf hal yajuz amla, ini masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama. Sebagian mengkategorikan dilarang, sebagian lagi membolehkan. Baik, kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, gharar yang tidak dibolehkan adalah gharar yang menjadi tujuan utama transaksi. Dulu pernah kami jelaskan biasanya dalam sebuah akad itu ada yang menjadi tujuan utama, ada yang menjadi pengikut. Ada akad pokok, ada akad pengikut. Kalau gharar itu berkaitan dengan akad utamanya Pak, tujuan inti dari kita melakukan transaksi itu ternyata di situ ada ghararnya, maka sudah jelas
transaksi itu tidak sah dan batal. Tapi kalau gorornya itu ternyata berkaitan dengan sesuatu yang bukan inti, tapi akad yang mengikuti akad inti, maka gorornya ini dibolehkan oleh para ulama. Ada sebuah kaidah yang mengatakan at-tabi'u fil wujud tabi'un fil hukmi. Sesuatu yang keberadaannya itu hanya sebagai pengikut, tabi'un fil hukmi. Secara prinsip pengikut itu akan mengikuti yang utama, terutama dalam masalah hukum. Jadi kalau kita lihat satu kaidah ini berarti tidak ada bedanya antara akad utama dengan akad pengikut. Tapi dalam kaidah yang lain, misal Al-Imam Al-Qurhi beliau mengatakan al-aslu annahu qad yasbutu syai' taba'an wa hukman wa in kana yubtilu qasdan. Hukum asalnya adalah terkadang sesuatu itu dibolehkan ketika dia hanya mengikuti saja. Jadi kalau berkaitan dengan akad pengikut ini dibolehkan, walaupun kalau seandainya dia menjadi akad utama maka itu tidak dibolehkan. Oke. Nah, ini untuk mempermudah kami berikan contoh, Bu. Kalau ada jual beli, jual beli objek atau mabi'nya itu, objek akadnya itu adalah janin hewan yang berada dalam kandungan induknya, boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Yang menjadi akad utama objeknya adalah janin yang berada dalam kandungan induknya, boleh atau tidak? Tidak boleh. Kenapa? Karena ini adalah bai'ul ma'dum, jual beli yang belum ada, dan yang menjadi akad utamanya adalah sesuatu yang belum ada. Tapi kalau kita membeli sapi, Bu, Pak, kita beli sapi, ternyata sapi itu dalam kondisi bunting, dalam kondisi hamil, sehingga kemudian peternaknya atau penjual sapi itu memberikan harga yang lebih mahal, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa? Karena akad utamanya adalah membeli induknya. Akad utamanya membeli induknya. Kalaupun di situ kita juga harus membayar janinnya atau bayi yang ada dalam kandungan induknya, itu bukan tujuan utamanya, tapi hanya sebagai akad yang mengikuti. Betul nggih? Jadi bisa jadi sama, Pak. Sering saya katakan dalam masalah muamalah itu yang menjadi titik pemisah adalah akad. Yang membedakan itu adalah akad. Objek yang diperjualbelikan sama, barangnya sama, tapi yang satu bisa jadi hukumnya sah, yang satu hukumnya tidak sah. Kenapa? Karena perbedaan akadnya. Jadi sama jual beli sapi yang sedang bunting, tapi yang pertama tujuan utamanya adalah membeli janinnya, ini tidak sah. Yang kedua tujuan utamanya membeli induknya, maka ini sah, karena ini yang menjadi akad utamanya. Maka kalau kita melihat gambaran ini, Bu, sebenarnya kita mudah untuk mengidentifikasi apakah ini termasuk goror yang dibolehkan atau tidak dibolehkan. Misal dalam contoh yang lain, dalam masalah asuransi. Asuransi ini kan sebagian ulama masih mengharamkan, ini masih khilaf. Asuransi ini sesuatu yang masih khilaf, yang masih diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian membolehkan, sebagian yang mengharamkan. Kalau saya pribadi termasuk yang tidak setuju dengan asuransi, artinya sepakat dengan para ulama yang tidak membolehkan. Kenapa? Karena asuransi itu adalah akad terhadap sesuatu yang belum jelas. Jadi belum jelas apakah pihak yang melakukan transaksi asuransi itu benar-benar memperoleh manfaatnya atau tidak. Tapi saya ambil contoh seperti ini, Pak. Ada orang yang masuk ke sebuah perusahaan, kemudian dalam perusahaan itu diwajibkan semua pegawainya harus memiliki asuransi.
harus memiliki asuransi. Kalau dalam negara kita ada BPJS ketenaga kerjaan, itu asuransi Pak, nggih? Asuransi. Nah, boleh atau tidak Pak? Ada jenengan masuk dalam sebuah perusahaan yang di situ karyawannya diwajibkan punya BPJS, punya asuransi, boleh atau tidak? Boleh. Kenapa dibolehkan? Karena tujuan utama jenengan masuk ke perusahaan itu untuk kerja atau mendapatkan asuransi? Untuk kerja. Akad utama jenengan bergabung di perusahaan itu adalah bekerja, mencari nafkah. Adapun di situ kemudian diwajibkan untuk ikut asuransi dalam bentuk apapun, itu hanya sebagai akad pengikutnya. Maka seharusnya setelah ini tidak ada kegalauan. Jenengan yang mungkin bergabung di sebuah tempat harus punya asuransi, tidak masalah Pak, karena jenengan niatnya masuk ke situ kan untuk kerja, bukan untuk cari asuransi. Atau dalam contoh yang lain, ketika jenengan membeli tiket transportasi umum, kereta, pesawat, di situ sudah ada asuransinya? Sudah ada. Boleh atau tidak Bu? Boleh. Kenapa? Karena yang menjadi akad utama adalah membeli tiket, bukan untuk mendapatkan asuransi. Termasuk misal jenengan beli tanah. Tanah itu punya pohon duren, tapi durennya belum matang Pak, belum siap dipanen. Pertanyaannya, kapan kita boleh membeli duren yang belum dipanen itu? Kapan boleh Bu? Kalau jenengan beli tanahnya juga. Nah, kalau jenengan hanya ingin membeli durennya saja, tidak boleh, karena berarti tujuan utama jenengan adalah jual beli ijon, jual beli mukhadharah, memperjualbelikan sesuatu yang masih hijau, sesuatu yang belum matang, ini tidak boleh. Tapi kalau jenengan beli tanah, kok ternyata di situ ada pohon durennya dan belum dan berbuah tapi belum matang, maka itu dibolehkan. Kenapa? Karena akad utamanya adalah beli tanah, sedangkan membeli pohon duren beserta buahnya itu adalah akad pengikutnya. Ngoten nggih? Jadi ini sebenarnya mudah untuk kita pahami Pak, tinggal kita membedakan mana yang menjadi akad utama dan menjadi akad pengikutnya. Baik. Kemudian yang ketiga, gharar itu tidak dibolehkan ketika yang ditransaksikan adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan umum. Mohon maaf, gharar itu tidak dibolehkan. Nah ini ngapunten, ini kebalik Pak nggih. Jadi kalau sesuatu yang sudah menjadi kebutuhan umum, maka ghararnya itu masih dibolehkan. Tapi kalau bukan sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, gharar itu tidak dibolehkan. Kita ambil contoh, misal membeli pakaian tadi nggih. Pakaian ini kan termasuk sesuatu yang menjadi kebutuhan umum. Maka kalau di situ ada ghararnya, tapi dengan syarat gharar di situ adalah gharar yang kecil dan tidak mendominasi, maka itu dibolehkan. Atau Bapak membeli kendaraan bekas dan jenengan tidak tahu secara detail bagaimana kondisi mesinnya, berarti di situ ada gharar Pak, ada ketidakjelasan. Maka ini juga termasuk gharar yang masih ditoleransi. Kenapa? Sudah menjadi kebutuhan umum. Mohon maaf, termasuk ketika bayar sekolah, bayar SPP, PPDB, daur ulang, daftar ulang, daur ulang. Ada gharar atau tidak Pak? Ada gharar di situ. Cuman ghararnya ini yang pertama karena berkaitan dengan kebutuhan umum, dan yang kedua ghararnya ini tidak terlalu nampak, tidak terlalu besar.
Biasanya ada di situ perlengkapan, ngoten nggih? Ada lagi apa Bu rinciannya, daftar ulang Bu? Buku, perlengkapan, apalagi kegiatan, nggih kan? Itu sebenarnya yang jenengan baca kan belum jelas. Perlengkapan iki opo ae? Nggih. Mosok topi 50.000 kan ngoten. Ini ada horor Pak di situ. Kemudian kegiatan tidak dirinci. Atau mungkin yang lain, maka dalam masalah pendidikan pun membayar SPP, kemudian PPDB, SPMB sekarang atau daftar ulang, di situ juga ada gharar. Tapi gharar yang berkaitan dengan hal ini termasuk gharar yang dibolehkan. Ada pernyataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan wa mafsadatul gharari aqallu minar riba. Gharar itu walaupun berbahaya tapi lebih ringan daripada riba. Falidzalika rukhsatun fima tad'ul hajah ilaihi minhu. Maka gharar yang berkaitan dengan kebutuhan, maka di situ ada rukhsah atau keringanan di dalamnya. Fa inna tahrimahu asyaddu dararan min darari kaunihi ghararan. Karena kalau gharar yang berkaitan dengan kebutuhan umum itu dilarang, diharamkan, maka bisa jadi bahayanya lebih besar dibandingkan gharar itu sendiri. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, gharar yang tidak dibolehkan adalah gharar yang berlaku pada akad muawwadhat. Okay. Jadi ada dua jenis akad Pak. Ada akad muawwadhat komersil, lawan dari akad muawwadhat adalah akad tabarru'. Akad tabarru' itu akad sosial. Kalau gharar itu, ketidakjelasan itu berkaitan dengan sesuatu yang komersil, berkaitan dengan jual beli, maka ini tidak dibolehkan. Tapi kalau ketidakjelasan itu berkaitan dengan sesuatu yang berbau sosial, masih dibolehkan. Contoh, bapak bilang ke temen, ayo sampean dolen nang omahku, engko tak kei surprise. Tak kei surprise Pak. Surprise niki gharar napa mboten? Gharar dalam makna mboten jelas. Kula paringi surprise. Apakah boleh surprise seperti itu? Boleh. Karena walaupun gharar tapi tidak berkaitan dengan komersil, tapi berkaitan dengan masalah sosial. Entah itu nanti ketika datang ditukokno sego padang, atau mungkin apa ditokokno duren, atau mungkin yang lain, ini termasuk akad tabarru. Jadi boleh mengatakan datang ke rumahku, saya kasih kamu hadiah. Hadiah ini belum jelas, tapi karena yang berlaku di sini adalah akad tabarru, akad sosial, maka ghararnya ini termasuk sesuatu yang dibolehkan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya masih ada beberapa lagi poin, tapi karena waktu yang tidak memadai kita akhiri. Barangkali ada pertanyaan. Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya ingat transaksi jual pejantan, Ustaz. Ini menyangkut masalah transaksi seandainya dilakukan pada diri manusia. Baik. Sperma itu ya. Kemudian disuntikan kepada pasangan yang sah juga. Baik. Baik. Oke, terima kasih. Jadi termasuk tadi adalah asbul fahl, cuma dicontoh tadi adalah terkait hewan. Ini bagaimana dengan sperma manusia, sperma suami disuntikan kepada istri yang sah. Baik. Kalau dilihat hanya dari segi bahasanya saja, Pak, ini termasuk gharar. Karena memang di situ ada peluang antara berhasil atau tidak berhasil, ketidakjelasan. Tapi kita kembalikan lagi kepada gharar yang tidak dibolehkan dan gharar yang dibolehkan.
Sekarang punya keturunan itu termasuk kebutuhan umum atau tidak? Kebutuhan umum. Maka kalau punya anak itu adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan umum, bahkan menjadi fitrah bagi manusia, lalu kemudian menempuh jalan seperti itu walaupun di situ ada gharar, ini termasuk sesuatu yang dibolehkan. Termasuk sesuatu yang dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau kami memandang seperti itu, dilihat dari kriteria mana gharar yang mu'assir dan mana gharar yang ghairu mu'assir. Ngoten nggih? Ada lagi Ibu? Oh nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa nanti sawah itu akan saya yang belikan kepada petani. Apa itu termasuk gharar atau gimana? Semacam ijon gitu Ustaz. Nah, jadi saya berikan uang dengan catatan saya yang harus beli, jadi bukan orang lain yang beli. Kasih uang dulu. Panjar. Iya, bukan panjar, kasih uang jadi, tanda jadi begitu. Oh, berarti sudah lunas atau ya, belum lunas ya? Belum lunas kasih. Iya, berarti itu down payment, Pak. Jadi dia nggak boleh. Oh iya. Orang lain nggak boleh beli, aku yang harus beli. Ya. Betul. Ya gimana Ustaz? Nggih, dibolehkan karena memang tujuan dari down payment atau dalam bahasa fikih itu bai'ul arbun, tujuannya memang mengikat. Tujuannya memang mengikat supaya si penjual ini tidak menawarkan kepada yang lainnya. Kenapa harus ada arbun atau down payment di situ? Karena memang ketika jenengan menyerahkan uang jadi, berarti kan sudah ada kesepakatan tidak boleh menawarkan. Padahal kalau seandainya itu ditawarkan kepada yang lain, masih ada peluang yang mungkin ada yang mampu membeli lebih mahal dibandingkan jenengan. Nah, maka di situ istilahnya sebagai ganti rugi juga. Fungsi dari arbun itu karena di situ ada kehilangan kesempatan untuk menawarkan kepada yang lain. Ijonnya di mana, Pak? Ini apa yang diperjualbelikan? Nah, yang diperjualbelikan ini apa, Pak? G. Oh, G. G. Oh, ini tadi saya kira secara umum. Ternyata sawah belum siap panen. Oh, nggih, tidak boleh. Tidak boleh. Nggih. Jadi belum siap panen kemudian ya. Mukhaddarah. Baik. Ngoten nggih? Wa alam bisawab. Baik. Nggih. Oh, pendaftaran haji. Itu kan apa ada unsur horornya karena nunggu sekian tahun. Horor nih Pak. Terus apalagi furoda yang bayar baik mahal tapi ternyata belum ada kepastian berangkat apa tidak. Nggih. Matur nuwun. Baik. Kita kembalikan lagi Bapak Ibu sekalian dalam masalah nopo pendaftaran haji. Nggih. Nah, pendaftaran haji ini kan yang pertama yang kita transaksikan di awal adalah porsi. Nggih, akad utamanya adalah mendapatkan porsi. Nah, adapun kemudian nggih, dan porsi itu sudah didapatkan, Pak. Sudah didapatkan. Nah, kecuali mohon maaf kalau jenengan bayar tapi porsinya pun belum jelas. Nah, apakah jenengan nomor sekian atau nomor sekian belum jelas. Tapi ketika kita mendaftar haji, membuka tabungan haji 25 juta, di situ kan sudah tertulis, okay, bahwasanya walaupun tahun keberangkatannya belum jelas, tapi porsi itu sudah jelas. Jadi kita kembalikan akad utamanya adalah membeli porsi haji, bukan membayar haji secara lunas. Okay, jadi porsi haji tidak masalah, karena porsi hajinya sudah kita dapatkan, Pak. Ngoten nggih. Jadi kalaupun ada penundaan, ini kan nanti berkaitan dengan akad yang lain. Ngoten nggih. Jadi akad utamanya adalah membeli porsi haji dan itu sudah jelas.
Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Nggih. Enggak. Baik, bagaimana Pak? Terus pundi? Pak Zainal? Nggih. Oh nggih, nggih. Nggih. Ada memang jual beli sistem tebas yang dulu pernah kami sampaikan. Tapi ini dengan catatan Pak, yang sudah jelas kondisinya. Dan menebas itu yang pertama memang harus mendatangkan ahli yang memang sudah pakar dalam menaksir sesuatu. Jadi tidak boleh dalam jual beli tebas atau jazur ya, jazar, mohon maaf, jazur atau jazar itu kemudian seenaknya kita, tidak boleh, harus melibatkan orang yang sudah ahli. Dan suatu yang ditebas ini adalah suatu yang bukan masih hijau, tapi suatu yang sudah jelas, seperti itu. Oke, seperti beli ikan teri kan ngoten nggih. Tidak mungkin ikan terinya dihitung satu-satu, pisang tidak mungkin dihitung satu-satu. Nah, itu bisa pakai sistem tebas Pak. Ngoten. Ustaz, Oh nggih. kalau apa ambil kredit di bank untuk berangkat ke haji apa itu bisa Ustaz? Itu termasuk horor atau gimana Ustaz? Pripun Pak? Kalau kita kredit di bank untuk berangkat ke haji, apa itu termasuk horor? Kredit bank untuk Berangkat ke haji. berangkat haji. Ini Iya. bukan untuk mengambil porsi haji, bukan. Untuk pelunasan haji atau bagaimana? Jadi kita ke kredit, ambil kredit di bank Nggih. untuk kita store berangkat ke haji. Jadi kan berarti kita punya utang gitu kan? Nggih. Lah nggih, ini yang menjadi akad utama yang mana Pak? Artinya porsi haji atau pelunasan? Pelunasannya, terus hajinya itu lagi dengan hajinya sekalian. Pelunasan berarti ya? Iya. Pelunasan. Nah, Nah sekarang dalam tasawurnya saya kurang paham nggih. Apakah ketika kita berhutang ke bank kemudian untuk pelunasan haji di situ dikenai bunga juga? iya jelas kan? Oh jelas nggih. Oh jelas. Berarti sudah jelas Pak. Nggih. Berarti sudah jelas. Nggih. Sudah jelas itu sesuatu yang dilarang. Nah, bagaimana dengan sistem yang syariah ini? Iya. Apakah juga masih terkena bunga atau tidak? Yang sudah terjadi dalam praktiknya pripun? Ada bunga? Ada, nggih. Oh, syariah hanya namanya. Maka mudah-mudahan Bank Syariah Matahari ini beda nggih. Nah, mudah-mudahan Bank Syariah Matahari ini beda. Nggih. Kalau menurut kami nggih Pak nggih, wa alam itu termasuk yang tidak dibolehkan, nggih, tidak dibolehkan. Jadi kita upayakan apalagi untuk haji ini Pak nggih, ini harus benar-benar dari sumber yang halal. Ya. Karena banyak kejadian-kejadian tidak terduga di tanah suci itu, di antara sebabnya karena berangkatnya ini memakai dana yang dana yang haram atau dana yang tidak jelas tadi, yang goror. Entah itu berasal dari pinjaman yang berbau riba atau mungkin dari korupsi atau yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih? Baik, kita tutup. Sebentar, Oh nggih. apakah jual beli horor itu diperbolehkan jika yang menjual dan yang beli itu sama-sama sepakat dan ikhlas gitu Tat? Oh nggih. Terima kasih. Baik. Sesuatu yang haram tidak berubah hukumnya walaupun di situ ada keridhaan. Nggih. Karena memang seringkali sesuatu yang dilarang itu memang lebih enak dan lebih membuat orang itu ridho Pak. Nah, maka ikhlas tidak bisa atau ridho tidak bisa merubah hukum dari yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Ya, sebagaimana ya dalam transaksi riba itu kan sama-sama ikhlas, tapi bukan berarti kemudian riba menjadi halal. Atau mohon maaf prostitusi, dalam dunia prostitusi itu ikhlas atau tidak Pak? Ikhlas nih
cuman tidak merubah hukumnya menjadi halal. Ngoten nggih? Baik, kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.